Tidak puas dengan hasil keputusan hakim di Pengadilan Militer 102 Medan, terkait kasus dugaan perselingkuhan, yang mana selingkuhannya tersebut saat ini sedang hamil dan akan melahirkan dalam waktu dekat, yang dilakukan oleh mantan dan Pos Angkatan Laut Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara Letda Marchandra, yang telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan, tanpa ada tambahan hukum PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan, menjadi polemik. Tim kuasa hukum Maya Fitriyanti, istri dari terdakwa Letda Marchandra, oknum anggota TNI Angkatan Laut, yang melaporkan kasus tersebut, menyambangi kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9, RT 2 RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Kota Utara ke Jakarta adalah untuk memohon perlindungan hukum dan keadilan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasal, dan Bapak Komandan Puspom TNI, sehubungan permasalahan yang dihadapi oleh klien kami, Maya Fitriyanti, selaku istri sah dari perwira TNI Angkatan Laut yang bernama Letda Marinir Chandra, bahwa Letda Marinir Chandra telah dilaporkan oleh klien kami sehubungan perkara berzinahan di Pomal Lantamal 1 Belawan Medan dan telah disidangkan di Pengadilan Militer Medan. Secara nyata dalam persidangan selingkuhan tersebut telah hamil dan mengakui perbuatannya. Namun, karena alasan daluarsa, maka terdakwa Letda Marchandra tidak dapat dikenakan hukuman tindak pidana perzinahan sesuai pasal 284 ayat 1 huruf A KUHP dan tidak dihukum dengan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Padahal, sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021, seharusnya dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat karena merupakan tindak pidana delik kesusilaan bagi seorang anggota TNI. Bahwa terkhusus kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pimpinan tertinggi peradilan di Indonesia, sebagai tempat pengawasan kepada para hakim di Indonesia, termasuk hakim militer di Pengadilan Militer Medan, yang mengadili suami klien kami tersebut. Kami mengadukan secara terbuka atas tindakan oknum hakim militer di Pengadilan Militer Medan yang diduga tidak melaksanakan pasal 168 Undang-Undang nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Karena apa? Karena tidak melaksanakan menanyakan barang bukti hasil USG kepada para saksi korban dan tidak menggali kapan ditemukannya hasil USG tersebut. Karena apabila barang bukti hasil USG ditanyakan kepada saksi pelapor atau korban, maka tidak akan mungkin pengenaan pasal 284 ayat 1 huruf A KUHP menjadi gugur karena alasan daluarsa. Karena sudah pasti saksi pelapor atau korban akan menerangkan peristiwa perzinahan tersebut diketahui pada saat penemuan barang bukti hasil USG, yaitu Juni 2022. Namun, mirisnya hakim militer Medan tidak menanyakan barang bukti hasil USG kepada saksi pelapor atau korban, sehingga diduga hakim militer yang mengadili Letda Chandra tersebut tidak melaksanakan ketentuan pasal 168 Undang-Undang nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer, sehingga berkonsekuensi apa? Konsekuensinya adalah hakim pengadilan militer menyatakan pasal yang didakwakan oleh auditor daluarsa. Daluarsa artinya apa? Pasal yang dikenakan delik kesusilaan menjadi tidak dapat dikenakan, sehingga terdakwa Letda Chandra ini tidak dapat dikenakan pasal tersebut dan terbebas dari tindak pidana kesusilaan dan tidak dapat di PTDH-kan. Padahal di persidangan secara nyata terbukti dan bahkan sudah dapat rekomendasi pemberhentian tidak hormat, tapi karena alasan daluarsa tersebut sehingga tidak dapat dikenakan pasal tersebut. Kami sangat miris, kami mohon keadilan kepada Mahkamah Agung, khususnya kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menindaklah. Nah, saat ini perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum karena putusan kemarin tanggal 16, sehingga masih bisa diajukan upaya banding. Kami juga sudah mengadukan kepada Auditor Jenderal TNI, kami juga sudah mengadukan kepada Puspomal Mabes TNI Angkatan Laut, sehingga dalam hal ini kami mohonlah, ini gerbang terakhir untuk mengkoreksi adanya dugaan tidak melaksanakan
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait dengan peradilan militer tersebut. Kami mengadukanlah. Kepada siapa lagi kami mengadukan kalau bukan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi yang mengawasi, yang membawahi hakim-hakim militer tersebut kan. Karena kami merasa hakim-hakim tersebut diduga tidak melaksanakan, kami terkesan mengkondisikan ya. Karena apa? Hakim itu kan harus bersifat material ya, bukan formil ya. Apalagi ini kan sidang pidana kan. Kami mohonlah tidak hanya terfokus pada dakwaan, tapi wajib menggali apa yang ada dilihat di berdasarkan fakta-fakta persidangan. Apa fakta persidangan tersebut? Yang pertama, faktanya adalah saksi korban, pelapor klien kami ini tidak pernah ditanya, dicecar atau dikejar, digali kapan sebenarnya mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilaporkan itu. Sehingga jangan langsung terfokus atau percaya pada dakwaan auditor. Pada tuntutan auditor yang menyatakan bahwasanya itu daluarsa. Padahal kan tidak pernah ditanyakan. Kalau informasi berdasarkan putusan yang kami hadiri pada tanggal 16 tersebut menyatakan bahwasanya Oktober 2021 klien kami ini mengetahui peristiwa perzinahan tersebut. Padahal itu Oktober 2021 itu hanya berdasarkan pengakuan dia yakin. Kenapa tidak yakin? Buktinya tadi Februari 2022 masih belum hubungan suami istri, artinya masih belum ada persoalan gitu loh. Baru kemudian setelah itu tidak pernah pulang-pulang, ya kan? Baru kemudian melakukan penelusuran dan diketahuilah bahwasanya berdasarkan hasil USG yang ditemukan pada Juni 2002 memperoleh keyakinan lah bahwasanya ada tidak pidana perzinahan atau persetubuhan yang sebagaimana dalam dakwaan pasal 284 tersebut. Sehingga tindakan oknum auditor ya sudah kami lapor ke Ojen, dan oknum hakim yang bersangkutan tidak profesional lah dan sengaja terkesan mengkaburkan. Apa goalnya yang kami analisis ya? Goalnya adalah agar si terdakwa ini, Leda Caranda ini terbebas dari pemberitahuan tidak terhormat. Kenapa? Seorang prajurit TNI yang terlibat dengan pidana delik kesusilaan wajib di-PTDH berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ya, sesuai dengan Mahkamah Agung, peraturan dari Panglima TNI dan juga Kasal itu wajib hukumnya untuk mem-PDDH-kan, memberhentikan tidak hormat. Kenapa? Tidak layak prajurit TNI yang terlibat delik kesusilaan untuk dipertahankan sebagai prajurit. Dalam hal ini, kenapa hakim yang seharusnya menjaga institusi TNI ya kan, dari nama baik delik kesusilaan tersebut mengkaburkan, mengatakan dengan alasan formil mentiadakan pasal yang sudah terbukti di persidangan perzinahan tersebut. Saksi yang wanita selingkuh tersebut dijadikan saksi dan di persidangan sudah hamil. Terdakwa juga sudah mengakui dengan alasan Oktober 2001 diketahui pada sebenarnya Juni 2022, maka menyatakan dakwaan itu gugur dan tidak dapat dikenakan pasal delik kesusilaan. Sehingga dalam hal ini Leda Caranda tidak dapat dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat. Kami meminta mohon keadilan kepada Mahkamah Agung untuk mengkoreksi ini semua. Kami harap juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia memerintahkan Panglima TNI dan memerintahkan kepada Auditor Jenderal TNI untuk memerintahkan auditor yang bersangkutan untuk mengajukan banding. Dan kami harap nanti Pengadilan Tinggi Militer dapat mengkoreksi putusan pengadilan militer tersebut yang kami duga tidak adil, melukai rasa keadilan klien kami dan melukai rasa keadilan dan nama baik TNI. Tidak layak seorang anggota TNI yang melakukan delik kesusilaan, melakukan perzinahan dan hamil itu dipertahankan sebagai anggota TNI. Demikian. Jadi teman-teman ya, tambah surat mohon perlindungan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Kita ada bersurat di dalamnya meminta agar hakim profesional dan adil, karena terkait dengan regulasi itu kita tuangkan semua. Tapi waktu kita konfrontir pada hari Jumat waktu itu 16 pagi sebelum dibacakan putusan, dari pihak pengadilan Dilmil mengatakan surat tersebut ditahan di ruang Kadilmil, tidak diberikan kepada hakim tersebut. Sehingga boleh jadi apakah ini persekongkolan atau apa, kita nggak ngerti. Kalau umpamanya waktu itu didengar oleh hakim, pasti semuanya itu putusannya PDTH, karena nggak ada alasan untuk tidak PDTH, harus dipecat gitu loh. Jadi hakim juga harus independen, merdeka, bebas dari intervensi siapapun. Apalagi terkait dengan ini tindak pidana, tentu boleh saja ultra kita, bukan harus formil yang diajukan oleh auditor saja yang harus diikuti gitu loh. Bisa saja memberikan pendapat hukum kalau memang fakta-fakta material yang terungkap itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Bukti cukup, semuanya lengkap, sama kita semuanya lengkap. Sebagai tambahan juga saya sampaikan, semalam kami sudah buat pengaduan di
Polisi Militer Pusat, kemudian sudah ke Orjen, tadi kami sudah ke Mabes TNI, ke Panglima, ke Babinkum, nanti kami akan ke Sekretariat Negara meminta kepada Presiden keadilan karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi jangan ada di sini tebang pilih, jangan sampai ada sambo-sambo dua kira-kira gitulah. Apalagi ini terkait dengan keadilan hukum dan citra institusi Polri yang kita cintai bersama-sama. Citra TNI maksud saya. Mohon maaf, citra TNI ya. Jadi tolonglah kepada seluruh pemangku keadilan, misalnya Bapak Mahkamah Agung, periksa itu. Kasus ini nggak boleh berhenti seperti ini saja. Ya, Chandra harus dihukum seberat-beratnya dengan PDTH. Saya pikir itu, Bapak-bapak, saudara.